Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua di Mi Hobi Channel. Nah, di video kali ini gua mau ngebahas dua skutik yang mungkin dulunya cukup populer ya di Indonesia. Dan yang perlu kalian ketahui, kedua skutik ini merupakan produk global yang diproduksi di Indonesia. Ini dia Suzuki Address 111 cc dan Honda Specie 110 cc. Seperti apa videonya? Yuk saksikan terus videonya sampai selesai ya. Di video kali ini gue mau komparasi ya untuk secara desain, secara fungsional, lalu kemudian fitur-fitur apa aja yang ada di kedua motor ini. Pertama-tama kita mulai dari Honda Specie dulu ya. Di Honda Specie bisa kita lihat untuk desainnya sendiri, dia memiliki desain yang elegan ya. Untuk bahasa desainnya ini elegan karena dia untuk desainnya ini seperti rounded ya, membulat. Dan untuk bagian depannya ini kita mulai dari bagian depan. Untuk headlampnya dia masih menggunakan bohlam halogen, lampu sen dan lampu senjanya juga masih menggunakan bohlam, belum LED. Kemudian untuk di bagian pengereman, dia menggunakan dengan kaliper 1 piston serta piringan cakram berdiameter 190 mm. Oke. Dan kemudian di bagian depan ya, di bagian depan ini terdapat dudukan plat nomor dan untuk posisi aki dan aki ada di depan. Oke, kita lanjut ke Suzuki Address. Di Suzuki Address sama ya untuk fiturnya sendiri. Di bagian depan untuk lampu utama dia masih menggunakan bohlam halogen, kemudian ada dudukan plat nomor di depan serta ada emblem Suzuki di depan. Kemudian untuk peletakan aki juga ada di depan. Dan untuk lampu sen serta lampu senjanya juga masih menggunakan bohlam halogen seperti Honda Specie. Untuk ukuran bangkai ini sama-sama ring 14 ya untuk bagian depan. Untuk di Honda Specie dia 80/90. Namun untuk velgnya dia belum menggunakan tipe tubeless. Sedangkan di Suzuki Address berhubung ini Address di tahun 2022 ya, kebetulan Address sudah menggunakan velg berjenis tubeless. Untuk ukuran bannya sama ring 14 80/90. Oke, kita lanjut ke handle rem. Di handle rem terdapat parking brake lock ya. Dan di Suzuki Address juga ada parking brake lock. Oke, kita lanjut ke bagian dashboard. Di bagian dashboard sendiri untuk speedometernya dia masih menggunakan full analog. Dan untuk tombol-tombol di bagian depan sini seperti kebanyakan motor zaman sekarang ya, sudah ada tuas lampu. Paling cuma ada tombol starter, lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Kemudian juga sama di Suzuki Address ya, hanya terdapat tombol starter, lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan tombol lampu klakson. Untuk panel speedometernya juga masih menggunakan full analog seperti ini. Oke, lanjut ke bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, di bagian bawah di sini ada dua buah glove box ya. Lalu di sini juga ada hook dan deck yang cukup luas ya di sini. Oke, kita coba untuk posisi berkendaranya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk posisi berkendara di Honda Specie. Untuk posisi berkendaranya terbilang cukup nyaman dan sangat rileks ya teman-teman. Untuk decknya juga terbilang luas. Saya memakai sendal ukuran nomor 42 juga masih cukup leluasa nih, bisa maju mundur ya untuk posisi kaki saya. Untuk kuncinya Honda Specie masih menggunakan anak kunci seperti ini, pengaman bermagnet ya. Dan yang lebih canggihnya Honda Specie ketika kita kunci stang dia sudah otomatis untuk key shooternya, untuk penutup magnetnya ini. Jadi ketika kita cabut kunci dia otomatis menutup magnetnya. Akan tetapi untuk pembukaan joknya dia masih menggunakan anak kunci di bawah sini ya teman-teman. Untuk membuka kuncinya masih di bawah jok. Oke, kita lanjut dulu ke Suzuki Address.
Nah, di Suzuki Address masih sama ya, seperti Honda Specie. Ya, ada glove box di bawah sini. Kita ada hook di bagian bawah. Kemudian untuk posisi berkendaranya, di Suzuki Address terbilang sangat nyaman. Apalagi didukung dengan deck yang cukup luas serta stang yang sedikit agak ke bawah ya dibandingkan dengan Honda Specie. Jadi serasa seperti agak sporty ya untuk bagian stangnya. Kemudian untuk decknya sendiri juga dia cukup luas ya. Saya menggunakan sendal nomor 42 masih bisa geser maju mundur sedikit ya di decknya. Namun untuk bagian tengahnya ini agak sempit teman-teman, karena adanya tonjolan. Kemudian untuk kuncinya sendiri dia masih menggunakan pengaman bermagnet ya, sama seperti di Honda Specie. Seperti ini kuncinya. Kemudian untuk buka tutup si pengaman bermagnetnya dia masih menggunakan ujung di anak kunci tersebut. Jadi tidak otomatis ya seperti Honda Specie. Namun untuk pembukaan joknya dia cukup menggunakan anak kunci dan diputar ke kiri. Nah, sekarang kita bicara soal fitur yang ada di Suzuki Address dan Honda Specie ini. Pertama, mungkin kalau dari fitur ini masih terbilang minim ya. Lampu-lampu masih halogen, terus kemudian panel instrumennya masih analog, dan tidak ada teknologi seperti idling start stop. Dan untuk starternya pun masih pakai starter yang jenis bisa dibilang starter beletak ya, seperti di Honda Beat Karbu zaman dulu. Tapi ada beberapa kelebihan yang ditawarkan di Honda Specie dan Suzuki Address ini, yaitu di ruang penyimpanan. Nah, ini dia yang bisa ya di ruang penyimpanan. Bagasi bagian bawah di Suzuki Address ini dia memuat satu buah helm dan ruangannya itu masih cukup ya teman-teman ya. Dan untuk tangki pengisian bahan bakarnya ini 5,2 liter kapasitasnya teman-teman. Buat taruh jas hujan bisa? Iya, bisa buat juga taruh jas di helm sini karena ada ruang. Jadi masih bisa buat barang lain teman-teman. Oke. Nah, untuk box ya. Nah, ini kan ada dua glove box ya teman-teman ya. Nah, ini juga masih cukup luas ya teman-teman ya. Jadi air mineral 600 ml sangat sempurna masuk di glove box si Suzuki Address. Begitupun juga dengan glove box di sampingnya. Ini juga masih muat. Jadi tidak memaksa ya untuk glove box-nya ya. Jadi benar-benar masuk dia ke dalam. Itu sih yang ditawarkan kedua skutik ini ya. Di zamannya itu lebih ke arah utilitas ya, atau sebagai fungsi. Gimana sih bagasi dari si Honda Specie? Yuk kita coba. Nah, di Honda Specie dia memiliki bagasi juga yang cukup luas ya. Untuk kapasitasnya sendiri 18 liter dan untuk kapasitas dari si bahan bakarnya 5,5 liter. Nah, ini dia helm half-face, helm pabrikan ya jenisnya ya. Dia untuk ruang bagasinya dia sedikit lebih dalam dibanding Address. Jadi dia cukup sempurna ya masuk ke dalam, dan juga masih ada colongan kecilnya di sini nih untuk taruh sarung tangan atau mungkin jas hujan yang tidak terlalu tebal juga masih bisa masuk ke sini. Dan tertutup dengan sempurna tanpa adanya paksaan. Kemudian kita tes untuk bagian glove box-nya. Nah, di Honda Specie ini agak terlalu kecil ya glove box-nya teman-teman, karena sangat ngepas banget tuh. Sangat pas. Dan untuk bagian kanannya juga masih masuk, agak harus dipaksa. Di Address tadi masih sangat luas ya untuk glove box-nya. Fitur safety-nya si Honda Specie dia punya side stand switch. Jadi ketika standar miring ini diturunkan, mesin otomatis akan mati. Sedangkan di Suzuki Address dia tidak memiliki fitur tersebut. Suzuki punya
salah satu fitur yang disebut easy start system. Jadi ketika kita tekan sekali, itu otomatis dinamo starter akan terus berputar sampai mesinnya nyala. Kalau di Honda Specie tidak ada. Dan ngomong-ngomong tentang starter, untuk starternya sendiri di Honda Specie sama Suzuki Address ini masih menggunakan sistem starter model lama seperti di Honda Beat Carbu, dengan suara yang ciri khas ya, letak seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin mesin ya teman-teman ya. Untuk mesinnya di Honda Specie ini dia menggunakan mesin 110 cc dengan tenaga 8,67 PS dan torsi 8,89 Nm. Sedangkan di Suzuki Address sendiri dia kapasitas mesinnya 115 cc dengan tenaga 9,4 horsepower atau 9,4 PS ya, dan torsinya di 8,7 Nm. Jadi untuk karakter mesinnya ini yang gue rasain ya, ini sangat halus sekali, baik yang Honda Specie maupun di Suzuki Address. Dan malah kalau yang gue bilang ya, si Honda Specie ini jauh lebih halus dibandingkan dengan teknologi mesin di Honda 110 zaman sekarang. Seperti di Honda Genio atau Beat yang terbaru ya, atau Scoopy yang terbaru, ini masih jauh lebih halus mesinnya si Honda Specie ini. Dan untuk tenaganya pun yang gue rasain di torsi awal ini lebih dapat di Honda Specie ya teman-teman ya. Jadi untuk tarikannya dia lebih enteng lah, lebih melesat dibandingkan mesin Honda zaman sekarang. Tapi kalau misalkan dibanding dengan Suzuki Address yang kapasitas cc-nya lebih besar, ternyata cc itu tidak pengaruh teman-teman. Yang gue rasain di Honda Specie ini tetap dia lebih laju ya teman-teman ya, lebih apa sih? Lebih tarikannya lebih kenceng lah pokoknya di start awalnya itu akselerasinya. Sedangkan di Suzuki Address ini dia untuk akselerasinya ini dia sangat smooth teman-teman. Jadi CVT-nya halus, mesinnya halus. Jadi dia nggak terlalu ngejar ke power ya. Cuman dia lebih merata sih teman-teman, antara tenaga sama torsinya itu merata dibandingkan dengan Honda Specie yang dia lebih ngejarnya di tarikan bawah, putaran bawah gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas kenyamanannya nih teman-teman. Untuk kenyamanannya di Honda Specie ini, untuk suspensi depannya dia menggunakan teleskopik, dan suspensi belakangnya dia masih menggunakan single shock breaker ya. Begitupun juga di Suzuki Address ini, untuk bagian depannya dia masih menggunakan suspensi teleskopik, dan di belakangnya masih menggunakan sistem single shock. Akan tetapi impresi yang gue rasain, dua-duanya ini sama-sama enak teman-teman. Jadi bener-bener nyaman, bener-bener empuk. Pokoknya untuk perjalanan jauh itu nggak bikin apa sih namanya, nggak bikin pinggang sakit lah teman-teman. Tapi ada satu kelemahannya dari kedua motor ini, yaitu untuk joknya yang gue rasain sama-sama keras ya teman-teman ya. Dan ada lagi sih kelemahan dari kedua motor itu, yaitu ground clearance-nya teman-teman. Untuk ground clearance-nya di Honda Specie ini di atas kertas ya, dia 128 mm, sedangkan di Suzuki Address dia 120 mm. Tapi yang gue rasain teman-teman ya, walaupun di Suzuki Address ini lebih rendah di 120 mm, tapi untuk di kondisi tertentu, misalkan nih di Honda Specie ini mentok nih, tapi di Suzuki Address ini bisa nggak mentok loh teman-teman. Padahal dia lebih rendah 8 mm dibandingkan dengan Honda Specie. Kemudian kita bahas CVT-nya. Untuk CVT-nya sendiri, kalau Suzuki sih lebih terkenal dengan CVT anti gerdek ya teman-teman ya. Dia mau macet-macetan, mau perjalanan jauh segala macam, dia sangat minim getaran dari CVT-nya, sangat-sangat halus. Dan di Honda Specie ini pun juga sebenarnya dia halus juga teman-teman. Tapi kalau misalkan dia sudah kena macet, panas-panasan segala macam ya, itu dia ada gerdeknya teman-teman. Kalau di Honda Specie ya. Tapi kalau misalkan dia tidak terlalu macet gitu atau panas, dia sih normal, tidak ada gejala gerdek. Kemudian kita bahas masalah starter, tadi udah gue jelasin ya. Untuk starternya dia masih menggunakan starter model beletak ya keduanya ya. Oke, sekarang kita bahas bagian belakang dari si motor ini. Sekarang kita bahas bagian belakang dari kedua motor ini. Kita mulai dari Honda Specie. Untuk behelnya model besar seperti ini teman. Cuman sayangnya ini nggak ada lubang ya untuk menaruh top box di bagian belakang. Kemudian untuk lampu-lampunya dia masih menggunakan full, dan untuk lampu plat nomornya dia ada di sini.
Untuk ukuran ban belakangnya dia ukuran standarnya 90/90. Untuk jenis velgnya dia masih belum tubeless ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada reflektor, dan untuk model lampu sennya dia terpisah seperti ini, tapi masih satu bodi teman-teman. Jadi tidak seperti motor-motor sport ya yang modelnya gantung. Dia model terpisah tapi masih satu frame di sini. Oke. Dan kemudian kita ke Suzuki Address. Di Suzuki Address sama ya teman-teman ya. Untuk perlampuan belakangnya dia masih menggunakan full bohlam. Ada lampu plat nomor di sini. Kemudian ada stiker Suzuki ya di atasnya. Dan ada reflektor juga di atas plat nomor sini. Oke. Dan untuk sistem pendinginannya di kedua motor ini juga masih belum menggunakan radiator ya teman-teman ya. Untuk posisi shock breakernya di bagian belakang dia ada di sebelah kiri ya. Di Honda Specie di sebelah kiri, sedangkan di Suzuki Address juga di sebelah kiri. Untuk pengeremannya di Honda Specie masih menggunakan rem tromol, sedangkan di Suzuki Address juga masih menggunakan rem tromol tanpa ada fitur tambahan seperti CBS ya teman-teman ya. Dan di kedua motor ini juga mempunyai fitur parking brake lock ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman parkir atau ada jalanan menanjak atau turunan, itu bisa menggunakan fitur parking brake lock ini. Oke teman-teman, sekarang kita pada kesimpulan ya. Jadi menurut gua kedua motor ini sama-sama nyaman, sama-sama fungsional, praktis ya, udah gitu durable. Ibarat kata nih motornya motor yang tangguh ya kedua motor ini. Dan kalau gue bilang sih ya sangat cocok ya untuk para ojek online. Kenapa? Karena dia mempunyai bagasi yang luas, deck yang luas, lalu kemudian juga spare part yang ya kalau bisa dibilang mahal sih relatif ya teman-teman. Jadi apa dulu nih yang diganti? Nah itu kan nggak menentukan spare part itu mahal atau tidaknya begitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke after sales, Honda itu masih memiliki jaringan yang sangat luas teman-teman. Jadi teman-teman untuk perawatan motor Honda tuh banyak ya, ada di mana-mana. Sedangkan Suzuki untuk after salesnya mungkin sekarang agak sedikit ya teman-teman ya, begitu. Tapi kalau menurut gua sih untuk harian ini udah paling cocok sih kedua motor ini ya. Oke, mungkin sekian itu aja video tentang kedua motor ini. Silahkan di subscribe ya buat yang belum, di share dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.